Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIN. Dari intelijen di TNI saya punya, BAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Dibocorkan sama Pak Jokowi. Miliknya Presiden. Pak, Presiden, capek-capek udah. enggak Pak. Kan naik pesawat Pak. Udah Capek. Malam, Pak. dihadang nggak? Dihadang. Mau kemana, Pak? Rencana kemana, Pak? Kemana? Saya nggak tahu jalan di Solo. Mau wedangan, Pak? Ikut boleh ya Pak? Tepuk tangan ya, Pak. Sehat, Bu. Gak ikut, Bu. Gak ikut ke wedangan, Bu. Bu, masa apa, Bu? Jaga rumah. Oh. Kegiatannya apa ini, Bu? Iya. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menikmati makan malam bersama di angkringan Oma Semar Minggu malam. Gede banget. Jokowi dan Prabowo makan di angkringan tempat yang sama. Saat Prabowo dulu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan bertemu dengan Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jumat, 19 Mei tahun 2023. Ya, sepertinya sudah pertemuan di sini teman-teman sebelumnya. Awas Gibran Keduanya dengan datang pada sekitar jam 18:59 menit, kemudian selesai pada jam 20:01 Tapi biar kalau rumah naik kocone. Ono, biar ono Mas. Apa ya, Tak? Ono. Oh, pas aku mungkin dua ya. dua sahabat ini memang selalu sederhana ya guys ya. Sering makan di angkringan, kalau nggak angkringan pedagang kaki lima ya, nasi goreng jalanan gitu ya. Bakso ya terakhir. Halo, Bang. Dan inilah momen kebersamaan Presiden Prabowo dan Jokowi. Bahas apa ya kira-kira itu? Hah? Cuci tangan itu. Cuci tangan. Baru cuci tangan, terus lebu. Nah, kayak amalan yang jero no. Sekarang. Itu terjebak yang jero ya lho. Anak generasi lemah,
Jebak gue ya. Usai wadangan keduanya kembali ke mobil untuk selanjutnya beristirahat. Foto kiri, Chris. Nah. Agak geser sini, agak geser. Kiri, Alah, ya bapak. Masih lagi. Aduh. Mundur lagi. Ya. Ngobrolnya masalah ini dan itu. Di antaranya termasuk pilkada nggak? Pak, ini spesial ke Solo. Makan nasi goreng Jawa. Rasanya gimana Pak? Wah, enak banget. Ada soal pilkada Kebanyakan. Pak? Ada soal pilkada Pak? Tadi makannya nasi goreng Jawa. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ini seperti suara Pak Jokowi Ingin guys mereka ya. menuju Ini kemana seperti saya juga menitipkan pesan ya. Clue dari Informasi yang saya terima Presiden komplit. Presiden Pak Jokowi kepada Prabowo Dari guys intelijen selaku saya pemegang ada. estafet kepemimpinan Tim. RI Dari ke-8. intelijen di Polri ada, dari intelijen di Ini momen TNI ketika saya punya, Pak Jokowi mengantar Rais. Prabowo ke bandara saat akan dan kembali ke Jakarta informasi guys. di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya Ya, Presiden. jadi ingat pasangan bajak laut Anies Baswedan dan Tom Lembo guys. Nah, ini sudah mulai menyala, PDIP semakin digoyang guys oleh Prabowo guys. Ini jadi hari ini Sekjen PDIP ya Pak Hasto ini diperiksa KPK pedih. Banyak kali masalahnya PDIP nih guys. Ini Hasto tiba di pelataran kantor lembaga anti rasuah. Apa masalahnya Pak Hasto nih, guys? Tidak salah ini direkturnya perusahaan suami Puan Maharani guys. Pantas saja DPR kemarin nggak mau segera mengesahkan undang-undang perampasan aset guys, ternyata melindungi suaminya nih Mbak Puan guys. Sus telah memanggil saudara YUS selaku Direktur Utama PT PUP sebagai saksi, di mana selaku Direktur Utama PT PUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur ITS 4G paket 1 sampai dengan 5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka, dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si pupu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari Apa masalahnya sekitar bapak-bapak Bapak. ini, guys? Bapak dan Ibu setuju? Itu lengkap bayang-bayang Jokowi dari Prabowo. Singkirkan Ini apa virus ini? Jokowi. Hebat. Awal-awal kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, nggak salah kita pilih presiden luar biasa, tegas, hebat. Para maling-maling uang rakyat pasti satu persatu akan ditangkap. Tuh, Tom Lembong udah ditangkap. Yang lainnya, maling-maling lainnya, tunggu ya, sabar, tunggu giliran. Oke. Prabowo pada 3 November ya, setelah dia berkunjung ke Indonesia bagian timur, kemudian tengah, kemudian ke Solo, ya, ke rumah Pak Jokowi. Nah, itu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Prabowo, ya, bersama Jokowi ini. Ada pesan ini, ya. Pesannya apa, gitu ya? Oke, kita bahas ya. Jadi gini, kalau bagi lawan-lawan politik Pak Jokowi selama ini, kemudian juga sekarang juga berlanjut ya, karena nggak diajak itu sama Prabowo di kepengurusan atau kabinet atau apapun ya, mereka tetap sakit hati dan sekarang jadi musuhnya Prabowo gitu ya. Terus dia menggoyang memfitnah Gibran tidak izin lah mengadakan rapat dan lain-lain lah, dengan isu-isu ya seperti dulu aja gitu, melakukan sebuah isu-isu yang bagi kita atau bagi saya ya itu politik kelas receh lah gitu ya. Nah, bagi mereka pertemuan tanggal 3 November ya di Solo itu mereka akan memutarbalikkan bahwa katanya Prabowo ini adalah cuma bonekanya Pak Jokowi ya, atau bonekanya Mulyono. Kalau mereka pasti bilangnya begitu kan, gitu ya. Oke, kalau dari kita atau dari saya, disclaimer dari saya nih ya, pertemuan tersebut itu memberikan pesan yang pertama, memberikan pesan ya kepada seluruh masyarakat bahwa keberlanjutan ya ini terus akan dijalankan. Apapun yang diambil keputusan Prabowo akhir-akhir ini di awal-awal kepemimpinannya dia, khususnya untuk menangkap para tindak pidana koruptor ya, itu memang sudah mereka sepakati dan mereka memang 11-12 gitu ya. Yang kedua, memberikan pesan ya kepada anggota kabinet internalnya ya, internalnya Prabowo ya, kabinetnya merah putih ya. Jadi apapun yang akan diambil, kalau ada kasus hukum yang terus berlanjut ya, ada di bagian di dalam kabinet tersebut ya, kita juga bisa tahu lah kemarin kayak Julhas, kemudian Erlangga ya, dan lain-lain lah, itu tetap terjadi proses hukumnya. Itu memang mereka mengetahui itu pesannya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan banyak sekali dari teman-teman jurnalis. Tapi fokus pertanyaannya ada dua hal ya. Saya akan jawab satu persatu. Pertama, ada pertanyaan soal apa agenda pertemuan dari Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 semalam di Solo. Saya bisa jawab begini. Teman-teman, Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, beliau singgah di Bali, kemudian juga mampir di Solo. Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja, ya, pertemuan dua besti lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan gitu ya. Datang sebagai sahabat, ingin mengunjungi sahabat beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tampak juga dalam beberapa video kan yang ada di media sosial,
Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan kok capek-capek datang ke Solo. Terus kemudian juga Bapak Presiden Prabowo menjawab nggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat gitu. Jadi memang pertemuan dua besti. Cuma kan memang yang bestian ini adalah dua orang presiden ke-8 dengan presiden ke-7. Jadi sehingga menarik perhatian banyak orang. Dan ketika pulang pun Presiden Prabowo diantar sampai ke tangga pesawat oleh Bapak Jokowi. Jadi kira-kira seperti itu. Tidak ada agenda khusus, tidak ada agenda yang berat-berat dari pertemuan di antara kedua sahabat ini.